Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahri Rasi Saputro, NIM A11 2021 13701 dari kelas A114113. Baik, di sini saya akan membahas secara singkat tentang analisis kasus yang akan saya buat. Kasusnya adalah seorang guru les privat yang memiliki 5 orang murid sedang kesulitan dalam mendata nilai tes kecil-kecilan yang ia buat bagi kelima muridnya. Bantu guru les tersebut untuk membuatkan program input dan pengurutan nilai dari terbesar ke terkecil secara otomatis. Ya, walaupun sebelumnya saya sudah membuat program ini dalam bahasa C++, namun di sini saya akan menjelaskan logika pemrogramannya menggunakan notasi algoritmik. Nah, seperti itu. Ya, nanti di bagian akhir akan saya perlihatkan hasil run program yang sudah saya buat sebelumnya, seperti itu. Langsung saja saya akan membuka notepad untuk menuliskan notasi algoritmik. Saya akan plus dulu. Nah, di sini jika saya lihat pada soalnya, saya berpikiran untuk memasukkan nilai 5 orang murid ini ke dalam array ya. Nah, masukkannya melalui program input ini. Kita akan pada program input, saya akan menginputnya menggunakan looping lalu menginputkannya ke dalam arraynya yang tadi, seperti itu. Lalu untuk pengurutan nilai dari terbesar ke terkecil, saya akan menggunakan algoritma bubble sort descending yang akan saya masukkan ke dalam fungsi tanpa kembalian, yaitu void, seperti itu. Lalu terakhir nanti nilainya yang sudah diurutkan akan saya tampilkan kembali menggunakan looping, seperti itu. Di sini langsung saja saya akan menuliskan kamusnya. Kita kenalkan arraynya dulu. Arraynya saya akan beri nama nilai array dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 sama saja dengan 5 ya, 5 nilai murid guru les, seperti itu. Tipe datanya integer. Lalu langsung saja kita buat algoritma pertama, yaitu algoritma program input. Untuk algoritma program input saya akan buat menggunakan looping saya pilih adalah for loop ya. Saya buatkan template dulu. Lalu dalamnya saya akan berikan variabel i mulai dari 0 iterasi lalu ini i kurang dari sama dengan 4, jadi 0 1 2 3 4 nanti mengulang sebanyak 5 kali. Lalu kita increment i plus plus. Nah, di dalam inputan ini saya akan outputkan, masukkan nilai ke berapa? Mohon maaf, salah, hapus. Nih, masukkan nilai ke berapa? I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena kalau I doang masa masukkan nilai ke 0 kan aneh kan, jadinya 0 plus 1 gitu, 1 2 nanti biar bertambah sendiri nilainya, seperti itu. Lalu kita input. Dalam inputan ini kita masukkan array, kita inputkan ke dalam array nilai ya dengan indeks i. Kenapa indeks i? Agar nanti indeksnya bisa bertambah sesuai dengan increment pada for loop. Jadi pada for loop pertama, pada perulangan pertama i-nya masih 0, lalu perulangan kedua i-nya bertambah jadi 1 sampai 4 sampai array-nya terisi semua, seperti itu. Nah, ini program algoritma inputannya sudah jadi. Sekarang kita membuat algoritma sortingnya, pengurutannya. Baik, di sini akan saya masukkan ke dalam void. Saya buatkan voidnya dulu, void bernama sort. Saya kenalkan dengan kamus dulu. Void sort. Nah, di sini sebelum masuk lebih jauh ke dalam algoritmanya, saya akan mengenalkan secara singkat apa itu algoritma bubble sort. Di sini akan saya gambarkan ya. Di sini semisal kita memiliki 4 buah data 2 3 4 5, logika algoritma bubble sort yaitu data yang kita miliki saat ini akan kita bandingkan dengan data selanjutnya. Jadi jika kita berada pada data pertama, kita akan membandingkan dengan data kedua. Nah, karena kita akan mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil, kita akan menggunakan logikanya yang descending, yaitu kondisinya kurang dari. Jadi jika data pertama kurang dari data kedua, maka akan ditukar, seperti itu jika kondisinya benar. Nah, karena ini kondisinya benar, maka data akan ditukar 3 2 4 5. Nah, seperti itu. Jadi sebelum ditukar akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, pengecekan tersebut akan terus berulang sampai perulangan tersebut habis. Nah, perulangan tersebut habis, rumusnya adalah jumlah data min 1 kali jumlah data min 1. Jadi jika
datanya ada 4, berarti 3 kali 3 seperti itu. Perulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali 3 kali, yaitu 9 kali seperti itu. Nah, karena kita memiliki 5 buah data, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 4 kali 4 kali, yaitu 16 kali seperti itu. Namun perulangan sebanyak 16 kali kita tidak akan tuliskan langsung I sama dengan 0 lalu I kurang dari sama dengan 15, itu tidak ya. Kita akan bagi dalam nested loop seperti ini. Saya buatkan template-nya terlebih dahulu. Loop pertama itu outer loop, lalu loop kedua seperti ini. Kok for, mohon maaf, for. Then, nah, ini loop pertama akan saya berikan variabel perulangan J ya, J mulai dari 0, dan ini karena tadi jumlah data min 1, maka jadi 4, jadi di sini saya tulis 3, 0, 1, 2, 3, jadinya 4 ya, seperti itu. Lalu kita aja plus. Lalu pada inner loop saya akan berikan variabel I 0, lalu kita sama kondisinya sama, I kurang dari sama dengan 3, lalu kita I plus. Nah, di dalam inner loop ini baru kita akan tukarkan ya. Kita akan tukarkan perbandingan datanya. Kondisinya tadi kalau descending kan kurang dari, berarti ketika nilai I kurang dari nilai selanjutnya yaitu I plus 1, maka nah di sini untuk penukarannya saya akan memanfaatkan fungsi built-in C++ yaitu swap ya. Kita akan swap nilai I dengan I. Nilai I dengan itu sih tadi. I plus 1 nilai selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau ini kondisinya benar seperti ini ya. Seperti ini. Kalau salah ya skip saja. Nah, ini akan terus berulang sebanyak 4 kali 4 yaitu 16 kali seperti itu. Nah, ini sudah jadi algoritmanya, tinggal kita panggil saja di sini sort seperti itu. Nah, di sini sudah terurutkan datanya ya. Sekarang terakhir saya akan menampilkan data yang sudah terurut tersebut dengan loop. Di sini saya menggunakan for loop juga. Saya buatkan template dulu. Di sini sebenarnya sama ya seperti loop inputan, bedanya cuma isinya. Ini sama seperti ini. Berarti di sini output ya, nilai peringkat ke strip ke I plus 1 sama seperti yang di atas adalah ini memanggil nilai indeksnya tadi seperti itu, indeksnya I seperti itu. Nah, ini jika dilihat ini adalah algoritma inputan, ini adalah algoritma fungsi algoritma pengurutan itu yang diambil dari void di sini yang sudah dikenalkan dalam kamus, dan ini fungsinya untuk menampilkan. Baik, seperti itu notasi algoritmiknya. Langsung saja saya buka kode saya yang sudah saya buat sebelumnya untuk melihat. Di sini ya saya sudah membuat kodenya seperti itu, kurang lebih sama seperti algoritmanya. Di sini nilainya ada 4, di sini ada void sort, di sini juga sudah saya buatkan sort ini ya dengan sama seperti notasi algoritmiknya. Lalu di sini adalah bagian inputan, di sini adalah bagian bagian yang ini penampilan nilai. Langsung saja kita coba untuk mengecek. Kita perbesar dulu, terlalu besar seperti ini, lalu kita cek ya. Kita perbesar lagi, masukkan nilai siswa ke 1, misal kita 56, kedua 98, ketiga 88, kita keempat 67, kelima 23. Kita enter, apakah benar? Nilai peringkat 1 98, kedua 88, ketiga 67, keempat 56, kelima 23. Ya, ini sudah benar, sudah urut, alhamdulillah sekali. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya membingungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.